Please be seated. Dipersilakan duduk kembali. So wonderful to worship the Lord in spirit and in truth. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa menyembah bersama-sama di dalam roh dan juga kebenaran. I have to introduce myself. Saya harus memperkenalkan diri saya. First thing is I am Gaga Itam dari Singapore. I was born in Singapore. Saya lahir di Singapura. I was born in a Pentecostal family. Saya lahir di keluarga Pentakostal. So at the age of 11, during the home prayer, I was baptized in the Holy Spirit. Pada usia 11 tahun di rumah saya dibaptis dalam Roh Kudus. I know Jesus very well, but then during the time when I was in the police force, then I have another encounter with God. Saya mengasihi Tuhan begitu dekatnya, namun saya harus ke kepolisian, lalu di sana saya juga mengalami Tuhan lebih lagi. Because we face many challenges in life. Karena kita mengalami begitu banyak permasalahan dalam hidup ini. So I wanted to hear God clearly. Jadi saya mau mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. So I took a 1-year fast and 3 hours a day. Jadi saya mengambil 1 tahun berpuasa dan berpuasa selama 3 jam setiap harinya. And I begin to hear the voice of God. Dan saya mulai belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. And many miracles took place. Dan banyak keajaiban pun terjadi. And so I offered myself to serve God full time. Jadi saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh So waktu. it's been wonderfully serving God for 45 years, but my heart is still 49. Saya telah melayani Tuhan selama 45 tahun, tetapi dalam hati saya merasa saya masih 49 tahun. Ya, itu KTP semua salah. Ikut roh. Ya. So, we serve about 200 churches. Kita melayani sekitar 200 gereja. I'm no more this year. I hand over the church leadership. Saya handle semua kepemimpinan di dalam gereja. So I will serve in the area of the prophetic for the body of Christ. Saya melayani di area profetik di dalam tubuh Kristus. Today we want to learn something about our authority when we deal with the devil. Pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menggunakan otoritas kita dalam menghandle roh jahat. Your authority in deliverance. Otoritas kita di dalam kelepasan. Because in Matthew chapter 28 verse 18 to 20, karena dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, all power, all authority in heaven and in earth is given unto Jesus. Semua kuasa dan otoritas dari surga dan bumi telah diberikan kepada kita semua. And he gave that authority to you and me. Dan dia juga telah memberikan segala otoritas itu kepada Anda dan juga saya. Apakah Anda percaya? Oke, Pak Amos. Pokoknya saya diberkati, kucing saya diberkati, usaha saya diberkati. Itu sama seperti orang kafir. Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God. Matius 6:33 pun dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. That means God's plan, God's purpose, God's will first. Berarti rencana Tuhan, kehendak Tuhan terlebih dahulu. The Bible also said you are bought with the blood of Jesus. Di Alkitab juga dikatakan bahwa kita dilahirkan oleh darah Tuhan Yesus. And you don't belong to Jesus, you don't belong to yourself, you belong to Jesus. Kita tidak berasal dari diri kita sendiri, tapi kita berasal dari Tuhan Yesus. So, are you willing to follow Jesus' plan? Apakah kita mau untuk mengikuti rencana Tuhan? Satu amin saja, lain semua bingung gitu. Atau dalam pikiran, pokoknya saya diberkati, kerja saya diberkati, usaha istri saya diberkati, uang saya diberkati, kucing saya diberkati. Itu orang kafir. Dia kasih utama itu lebih penting. But we put God's plan, God's will. God's will is the best will. Tapi kita taruh terlebih dahulu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, plan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik. So some believers do not understand and also do not exercise the authority they have against the devil. Karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan juga tidak melakukan apa yang menjadi otoritas kita untuk handle roh jahat. When they pass the temple, they say, "Wow, I feel the pressure of the devil." Ketika kita melewati kuil-kuil, mungkin kita merasa, saya merasa tekanan dari iblis. How come you cannot experience the pressure of the angel?
Kenapa kita nggak bisa merasakan tekanan daripada malaikat? Actually, there's more angels than the devil. Karena lebih banyak malaikat daripada setan di muka bumi ini. We are more demon conscious than God conscious. Kita lebih sadar akan kehadiran setan daripada kehadiran We should Tuhan. be victory conscious, word conscious, Holy Spirit conscious, angel conscious. Kita harus lebih menyadari tentang kebenangan, tentang malaikat, tentang Tuhan dalam kehidupan kita. And one Christian say, in my office, I feel suppressed. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa di dalam kantor saya merasa tertekan. I say, why? Kenapa? Because on top got one altar, one fat man sitting on top, the golden color. Karena di atas sana ada sebuah mesbah di mana ada seorang yang perut besar yang sedang duduk di sana. Jadi dalam hatimu ada apa? Ada apa? You have Jesus inside, that one is something else. Who is bigger? Karena kita punya Yesus di dalam diri kita dan pribadi itu ada di luar, siapa yang lebih besar? Actually the one on top must say, I feel so scared because somebody there got Jesus. Seharusnya orang yang di atas itu yang gemetar ketakutan karena ada Yesus di bawah. Jadi dengar salah ngajar. Wrong teaching. We are demon conscious. Here devil, there devil. Hello, there's so much angels beside you. Karena banyaknya salah pengajaran itu sehingga kita lebih menyadari adanya lebih banyak roh jahat daripada malaikat di Some say dunia. like this, Pastor Amos, you prayed for my husband. He got promoted as a senior manager. Ada yang berkata, Pastor Amos tolong doakan suami saya karena dia dipromosi menjadi senior manager. So I say, why are you not happy? Loh, kenapa kamu nggak senang? Because after he become senior manager, don't know something happened. His head down. I think all the other people make magic. Karena dia berkata setelah dia dipromosikan menjadi senior manager, justru dia semakin menundukkan diri, semakin seakan-akan terbeban. Kayak seakan-akan ada orang yang menaruh sihir padanya. Ajaran kurang. Bukan kurang ajar, ajaran kurang. You got Jesus, they got demons. Who is bigger? Kita punya Yesus dan mereka punya roh jahat. Siapa yang lebih besar? That's why you see devil all the time. Oleh karena itulah kita terus-menerus teaching. melihat setan di I mana-mana. see angels all the time. I see victory all the time. I see Jesus all the time. I see angels all the time. I see the Holy Spirit every day. Tapi saya selalu melihat kemenangan, saya melihat Yesus, saya melihat malaikat-malaikat setiap harinya. I brought a team from Singapore to Batam Saya membawa tim dari Singapura ke Batam for exposure to pray for sick and all that. untuk mendoakan orang-orang yang sakit. So I was standing here. Jadi saya berdiri di sini. So I called sick people, 1, 2, 3. Jadi saya memanggil orang yang sakit, 1, 2, 3. Then I call a lady, you have family problem, God wants to set you free. So she came. Jadi saya memanggil seorang wanita dan mengatakan kalau engkau punya masalah dalam keluarga, saya akan mendoakan kamu. So we have many people in the front. Jadi kita punya banyak orang di depan. But I don't want to go down because I want to give my team experience. Tapi saya nggak mau turun karena saya mau memberikan tim saya pengalaman. But the team in Singapore and the team in Malaysia, in Indonesia, they pray for that lady family problem. Dan ketika tim dari Singapura dan juga Indonesia mendoakan wanita itu untuk masalah pada keluarganya. So she fell in the spirit Jadi dia jatuh oleh karena roh and she manifests. dan dia mengalami manifestasi. Langsung, they say, Iblis come out, devil come out. Dia terus mengatakan iblis keluar, iblis keluar. I got shocked, oh my God, that is not devil, that one got family problem. Saya kaget karena wanita ini tidak mengalami kerasukan iblis tapi ada masalah pada keluarganya. And I look at her face, dia punya wajah juga bingung. Dia, Ada iblis, aduh. And in the end, maybe inside her heart she think, oh, these all are expert deliverance. Maybe got evil spirit, maybe. Begitu, maybe the devil go inside already. dan di dalam hatinya dia merasa, oh mungkin aja ada ya karena mereka itu adalah orang-orang yang expert. Dan ketika dia merasa bahwa mungkin ada iblis dalam hati saya, iblis itu pun masuk ke dalam hatinya. And then the eyes turn blue, and then Matanya pun berubah menjadi biru dan dia mulai manifestasi. Jadi sebelum masuk gereja tidak ada iblis, setelah masuk gereja dapat iblis. Ajaran kurang kan? So when everything finished, the pastor come and pray finish, I went to them, I said stop. Jadi ketika semuanya sudah selesai, pastornya sudah selesai, dan saya pun turun dan berkata berhenti. So I said I want to talk to her. Saya mau bicara sama dia. She's like,
I went to her. I went to the ear. Just few things. She get up. She sit down. I said, give her water. Lalu saya pun menghampirinya dan saya berbisik ke telinganya berkata sesuatu, lalu dia tiba-tiba bangkit kembali, dia duduk dan dia minum air. And they asked me, what mantra did you give to her? Mantra apa yang kamu berikan padanya? Mereka I bertanya. said, all authority in heaven and earth is given to me. Saya berkata kepadanya bahwa segala otoritas di surga maupun di bumi telah diberikan when padaku. I went to her, I said, devil is outside, Jesus is inside, get up. Nah, saya berkata kepadanya bahwa Yesus di Itu aja. dalam, iblis di luar, keluar. Langsung sudah duduk. Ini iblis keluar, iblis keluar. Hai. Because wrong understanding. Karena pengertian yang salah. You need to know who you are in Christ. Anda harus mengetahui siapa diri Anda dalam The Kristus. blood of Jesus is not anyhow. It's got full of authority and power. Darah daripada Tuhan Yesus memiliki kuasa dan otoritas. The spirit that raised up Jesus from the dead is inside you. Roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam diri kita semua. So biblically, can a Christian be possessed? Jadi secara alkitabiah, bisakah orang Kristen itu kerasukan setan? They cannot be possessed. Sebenarnya nggak bisa mereka kerasukan. But wrong teaching. Tetapi pengajaran yang salah, If they say, oh, your father, your grandmother, or spirit inside, this inside, that, then the teaching will open door for the Christian to get devils. Teaching is wrong. kalau kita berkata bahwa dari papa kita, kakek kita, nenek kita semuanya ada iblis di dalamnya, maka kita pun percaya kalau kita pun ada iblis di dalam Some diri people kita. talk about transference of spirit. Ada orang-orang yang berkata tentang pemindahan roh atau transfer The dari wrong roh. spirit in me can jump into you. Jadi roh itu bisa berlompat dari satu pribadi ke pribadi lain. Then what for Jesus? Jesus no power. Jadi buat apa Yesus kalau Yesus gak ada kuasa So seperti itu? ignorance of the truth also can invite the devils. Jadi ketika kita tidak mempedulikan ajaran kebenaran, maka kita juga bisa mengundang iblis untuk masuk ke dalam diri So kita. if we don't know the truth, also the devil can come. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, iblis itu bisa masuk ke dalam diri kita So I juga. know the truth and the truth will set you free. Jadi kenalilah kebenaran itu karena kebenaran itu yang akan membebaskan kita. How does Satan attacks a Christian? Bagaimana setan itu bisa menyerang seorang Kristen? He can attack us in many ways. Dia bisa menyerang kita dengan banyak cara. Because through sickness, Melalui sakit penyakit, through a bondage. melalui keterikatan. Bondage could be a habit, smoking habit, Keterikatan mungkin seperti sebuah kebiasaan seperti merokok, watching pornography. menonton pornografi. All this can be bondage, Semua ini bisa menjadi keterikatan, can be broken. bisa dipatahkan. Now listen very carefully. Dengar baik-baik, We must discern in the spirit. kita harus bisa memahami dan membedakan dalam roh. Manifestation does not mean possession. Manifestasi tidak berarti adalah Possession. ada Masuk setan. kerasukan. No. Just because a person manifests cannot be because got devil. No. Bukan berarti kalau seorang dimanifestasi berarti ada iblis di dalamnya. The group who prayed for her, she was actually got family problem. Orang yang mendoakan itu seharusnya orang itu hanya memiliki masalah pada keluarga. So she's hurt. Dia sakit hati. So when you pray deliverance, she will manifest. Jadi Because ketika- she's getting healed. Jadi ketika kita mendoakan kebebasan, pelepasan, maka orang itu bermanifestasi. So when she manifests, that does not mean she has a demon. No. Jadi ketika dia bermanifestasi tidak berarti bahwa orang itu memiliki sebuah iblis She's dalamnya. born again, spirit filled. She got problem with her husband. That's all. Dia sudah lahir baru, dia memiliki Roh Kudus di dalamnya, dia hanya punya masalah dengan suaminya. Oppression and hurt Tekanan yang menyakitkan can manifest. itu juga bisa That's memanifestasi, not the devil. bukan karena Struggling iblis. inside, she manifests. The soul, the spirit trouble can manifest, but it's not devil. Karena ada jiwa kita, roh kita yang bermasalah dalam hati kita yang bisa bermanifestasi. Only by discerning in the spirit, then you know devil or not devil. Hanya ketika kita bisa memahami dan membedakan, kita tahu apakah itu benar, apakah ada iblis atau tidak. Oh, Pak Amos, I don't have discerning of spirit. Halo Pak Amos, tapi saya gak punya roh yang bisa mengerti perbedaan ini. Do you have Holy Spirit? Apakah Anda punya Roh Kudus dalam diri Anda? When the Holy Spirit came into you, Ketika Roh Kudus datang kepada Anda, He came with divine character. dia masuk dengan sifat rohani, sifat Ilahi. surgawi. So with the divine character is 9 fruits. Dan sifat-sifat rohani atau surgawi itu adalah 9 buah roh. And He came with divine power.
Dan dia datang dengan kuasa dari surga. Divine power in 9 gifts. Dan kuasa dari surga itu adalah 9 karunia. And one of the gift is discerning of spirit inside you. Sudah ada. Dan salah satu karunia itu adalah membeda-bedakan roh. Dan itu ada di dalam diri Oh, Anda. Pak Amos, why is not working? Tapi Pak Amos, kenapa tidak bekerja? Maybe you don't believe you have. Mungkin karena Anda tidak mempercayai Anda Maybe memilikinya. you don't know that you have. Atau mungkin Anda tidak tahu kalau Anda memilikinya. Maybe you think God never give you the gift. Mungkin Anda pikir Tuhan gak pernah memberikan itu pada Anda. Maybe you feel not called to do the job. Atau mungkin kita merasa kita tidak terpanggil untuk melakukan hal itu. But the truth is, the gift of discerning of spirit, all the 9 gifts is all inside you. Tapi kebenarannya adalah karunia untuk membedakan roh itu ada di dalam diri Anda semua. Or if you want to learn more, Atau kalau Anda mau belajar lebih lagi, join GMS Puri ikut GMS Puri. level 1 prophetic training. Level 1 latihan profetik. You need to learn more about the gifts. Kita harus belajar lebih mengenai karunia And ini. then practice it. Dan latih. Then it will flow. Lalu kita akan melihatnya. So you must discern in the spirit. Kita harus bisa memahami dan membedakan roh. Sometimes you have a stronghold. Kadang-kadang kita ada benteng yang kuat dalam hati Maybe kita. false teaching. Atau pengajaran yang salah. Maybe you are controlled by something else. Mungkin kita dikontrol oleh sesuatu hal yang lain. But in Romans chapter 6 verse 16, Tapi di dalam Roma 6 ayat 60 ayat yang ke 16, 16, it says if you yield to righteousness, then righteousness will become your master. ketika kita tunduk kepada kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan menjadi Tuhan kita. But if you yield to unrighteousness, then unrighteousness will control you. Tapi ketika kita tunduk pada hal-hal yang tidak benar, maka hal-hal itulah yang akan menjadi Tuhan kita. When you start smoking, it is difficult to smoke Ketika kita sudah mulai merokok, sangat sulit sekali untuk berhenti. because you feel like choking. Karena kita pada awalnya sangat susah untuk merokok karena kita merasa tercekik. But you keep smoking, Tapi kita terus mencoba untuk merokok, then it becomes a practice. lalu menjadi kebiasaan. And it can control you. Dan itu menjadi mengendalikan kita. And smoking become the master of your life. Dan merokok itu menjadi tuan atas hidup kita. It becomes a stronghold. Menjadi sebuah benteng yang kuat dalam hidup kita. Satan can work from behind through the smoking. Dan iblis sendiri bisa bekerja dari belakang melalui kebiasaan merokok kita. But with the power of the Holy Spirit, we can break it. Tapi dengan kuasa dari Roh Kudus kita bisa mematahkan semua kebiasaan itu. We also can have what you call obsession. Kita juga bisa masuk melalui obsesi They call it OCD, or obsessive compulsive disorder. atau melalui OCD. Or your soul control, there's a soul tie. Dan kita merasa terkontrol. Sometimes you have a soul tie with a woman, but no sexual, but soul tie. Kita merasa jiwa kita terikat dengan wanita yang lain. There is also good one like Jonathan and David. They have soul tie, but it's a good one. Ya, hal ini juga bisa terjadi seperti Daud dan juga Jonathan, tapi itu adalah hubungan yang baik. This kind of thing, if it is bad one, can be broken by the Holy Spirit. Dan kalau hubungan ini hubungan yang jelek, maka Roh Kudus juga bisa mematahkannya. Like oppression. Seperti tekanan. You can be oppressed by a wrong leader. Kita bisa merasa tertekan oleh pemimpin yang salah. Pharaoh oppressed the children of Israelite in slavery. Firaun menekan bangsa Israel dalam perbudakan. Then we have possession also. Dan kita memiliki sebuah possession atau kepemilikan People ya. who are not saved, the devil can come in. People are not saved, the devil can come in. Ketika kita diselamatkan, ketika kita tidak diselamatkan, iblis bisa masuk So dan some memiliki people kita. who are non-Christians, they have demons inside. Jadi orang-orang yang bukan Kristen, mereka memiliki iblis di dalam hati mereka. It's called possession. Dan itu namanya possession atau Where the kepemilikan. devil can control your will, Dan iblis itu bisa mengontrol kehendak kita. can manipulate you. Bisa memanipulasi kita. But even Christians who are taught wrongly, then the demon can control them. Tapi ketika orang Kristen yang diajar oleh pengajaran yang salah, iblis itu juga bisa masuk ke dalam kehidupan orang So Kristen what itu. is the authority of a Christian? Jadi apa itu otoritas daripada In orang Kristen? Luke chapter 10 verse 19, Dalam Lukas 10 ayat yang 19, it says Jesus gave authority to 70 disciples and sent them 2 by 2 to heal the sick and cast out demon. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada 70 muridnya dan mengutus mereka berdua dan memberikan otoritas pada mereka.
In fact, in the Bible it says that if you are a believer, you can cast out demon and heal the sick. Bahkan di Alkitab juga dikatakan ketika kita adalah orang yang percaya, maka kita juga bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit. The idea is keep doing, keep doing. Idenya terus lakukan, terus lakukan. Keep praying for the sick, keep praying for the sick. Terus doakan untuk orang yang Keep sakit. believing, keep believing. Terus percaya, terus percaya. And one day you see the breakthrough take place. Dan pada suatu hari kita akan melihat terobosan itu akan Who can pray terjadi. for the sick? Siapa yang bisa mendoakan untuk orang sakit? Any Christian. Semua orang Kristen. All Christian can do. Semua orang Kristen bisa melakukannya. Mark chapter 16, no need. Mark chapter 16, verse 17 and 18 or 16 or 17. 16 and 17. Markus 16 ayat 16 dan 17. It says, these are the signs of a believer. Inilah tanda daripada orang yang percaya. Are you a believer? Apakah Anda orang yang percaya? Orang yang bimbang terus ya. If you are a believer, you lay hands on the sick will be healed. Kalau Anda orang percaya, maka Anda akan melopakkan tangan Anda pada orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh. If you are a believer, you can cast out demon. Kalau Anda orang yang percaya, maka Anda bisa mengusir setan. Setan kecil atau besar, semua bisa. Pokoknya percaya. Amin. Amin. John chapter 1 verse 12. Yohanes 1 ayat 12. We are given power to be the sons of God. Kita telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. 1 John chapter 3 verse 8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. The second part says Jesus came to destroy the works of the devil. Bagian yang kedua dikatakan bahwa Tuhan datang untuk menghancurkan perbuatan iblis itu. James chapter 4 verse 7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Submit to God, Tunduk- resist the devil and he will flee. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apa percaya? If you believe the truth and you resist the devil, he will flee. Kalau Anda percaya kepada kebenaran maka dan Anda melawan iblis itu, maka ia akan lari daripada Anda. One day they brought me to a lady house, not a Christian. Suatu hari mereka membawa saya kepada rumah seorang wanita yang bukan orang Kristen. The woman is so thin and full of pain. Wanita itu sangat kurus dan sangat menderita. 24 hours got pain. 24 jam sakit terus. And the mother told me the pastor came, the Hindu priest, the Buddhist priest, everyone came, never get healed. Dan ibunya berkata bahwa orang ini sudah didoakan oleh pastor, orang dari Hindu, dari Buddha, semuanya datang mendoakan tapi dia tidak sembuh. I said, what's the problem? Apa masalahnya? Her mother-in-law went to India, give 100,000 Singapore dollars to make magic or what to kill her. Mertuanya pergi ke India dan membayar 100.000 Singapore dollar ke India untuk membeli suatu guna-guna yang guna-guna paling sihir kuat untuk membunuh wanita ini. Dia punya son daughter-in-law. Untuk membunuh menantunya. The son went and asked her mother, why you do this to my wife? Anaknya bertanya kepada ibunya, kenapa engkau melakukan ini terhadap istri From saya? the beginning, I don't like her. Dari awal saya tuh gak suka dia. Please take the thing out. Tolong ambil barang ini dan keluar. I cannot. You want, you go to India and find. Saya gak mau, kalau kamu mau kamu pergi ke India. So many people come and pray. Jadi banyak orang yang mendoakannya. She cannot even hold her children. Dia bahkan gak bisa memeluk anak-anaknya. She cannot stay with her husband. Dia gak bisa tinggal bersama dengan suaminya. 24 hours pain. 24 jam terus menerus sakit. She have a government post, high post. Dia punya posisi di pemerintahan, posisi yang tinggi. Cannot do anything. Juga gak bisa melakukan She's going apa-apa. to die. Dia akan mati. I pray for her, nothing happened. Saya berdoakan untuk dia tapi gak ada yang terjadi. But I told her, Tapi saya berkata pada dia. today I made a covenant with Jesus. Pada hari ini saya akan membuat perjanjian dengan Yesus. Because only Jesus can set you free. Karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan Anda. They're all Hindus. Mereka semua Hindu. I told her, today I make a covenant with Jesus. Pada hari ini saya membuat perjanjian dengan Yesus. That I will pray for you until you are set free. Saya akan mendoakanmu sampai engkau bisa dibebaskan. Because Jesus' power is greater than all the evil power. Karena kuasa Yesus jauh lebih besar daripada segala kuasa di dunia ini. I never stop. Saya tidak pernah berhenti berdoa. When I remember, I pray. Ketika saya ingat, saya terus doakan. Kadang-kadang waktu mandi, waduh,
I pray aggressively Saya berdoa secara agresif with faith dengan iman because I'm angry with the devil. karena saya marah dengan roh jahat itu. 3 weeks later, 3 minggu kemudian, they told me she's totally set free. wanita ini sudah dibebaskan. You must use the authority Jesus gave you. Anda harus menggunakan otoritas yang sudah diberikan Tuhan And Yesus you will kepada see Anda. change in your business, in your family, in your nation. Maka Anda akan melihat sebuah perubahan di dalam keluarga Anda, bisnis Anda, dan juga negara Anda. Submit to God, resist the devil, and he will flee. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. You must know the truth. Anda harus mengerti You kebenaran stand ini. on the truth, Anda harus berdiri teguh and di you atas don't be kebenaran. afraid, Dan jangan takut. and you'll see the miracle. Dan Anda akan melihat mujizat terjadi. Philippians chapter 4 verse 13. Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Do you believe the word? Anda percaya dengan kebenaran ini? I, Amos, can do all things through Christ who strengthened me. Saya Amos dapat melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. So what is your name? Siapa nama Anda? I, Jane. I, John. I, Johannes. Saya James, saya Yohanes. You can do it. Anda bisa melakukannya. How much do you believe? Seberapa banyak Anda percaya? Oh, itu kehendak Tuhan lah. Bertobatlah engkau. You have to take the word. You have to believe. Anda harus mengambil firman You have ini to dan fight Anda in the harus spirit. percaya. Dan harus berjuang bersama dengan roh. But if you doubt, finish. Tapi kalau Anda ragu-ragu, maka Anda akan selesai. You can't receive anything. Anda tidak dapat menerima Keep apa-apa. believing, keep believing, keep believing. Berapa lama keep believing? Sampai terjadi. Terus percaya. Sampai kapan? Sampai terjadi. Ada teman saya, 17 tahun tidak ada anak. My wife every day call her. You're going to have a baby. 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 And 3 months she said, I'm not sure. I'm not sure. Selama 17 tahun pasangan ini tidak punya bayi dan istrinya terus menelepon couple ini dan berkatakan kamu akan punya bayi, kamu akan punya bayi, kamu akan punya bayi, kamu akan punya bayi. Dan 3 bulan kemudian saya nggak yakin. Setelah 3 bulan, saya yakin, saya yakin. Setiap hari istri saya calling dia. You're going to have a baby, you're going to have a baby, you're going to have a baby. Setiap harinya selama 3 bulan itu pada akhirnya dia mulai percaya. Sini ada 4 orang wants to have a baby. Di sini ada 4 orang yang rindu untuk memiliki seorang anak, keturunan. 4, angkat tangan. Bisa angkat tangan. 1, itu malu sedikit. Ya. Itu 2, 2, mana? There's 3 over at the back there. 3, Tiga. terus 4 mana? Lari. Ada 1 lagi. Tuh, terus di belakang itu ada 5 juga. Mana itu 5? Halo, 5. 5 sudah malu ya. Ya, kelihatan tua jadi tidak mau angkat tangan. Mungkin mau anak kedua, angkat tangan. Second child. Yang rindu anak kedua bisa mengangkat tangannya. Second child, siapa? The one. Oh, belum nikah, jangan. Second. Okay, I want the 4 couples to change. To stand. I'm going to pray for you. Yang 4 pasangan tadi yang tadi mengangkat tangan, Anda bisa berdiri, Pastor Amos akan mendoakan Anda. I'm going to pray for you. Don't worry, stand where you are. Don't need to come. Berdiri di tempat aja, yang tadi mengangkat tangan If bisa your berdiri. wife or husband not here, you stand alone. No problem. Kalau pasangan Anda tidak hadir, Anda bisa berdiri 1, sendiri, 2, nggak 3. masalah. Anymore, where? Please. Apakah don't ada worry. lagi? Jangan malu. Malu itu bukan buah roh. Ada 9 buah roh, tapi itu bukan 10. 3, 1, 2, 3. Mana? 4, 5. Hello? Maybe there's someone in your family don't have a child and you want to stand for the person. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam anggota keluarganya itu yang nggak punya anak, Anda mungkin mau berdiri merepresentatifkan mereka, Siapa itu? Mau? mewakili mereka. Oke, 1. Mungkin anak atau siapa? Anak kan? Jadi 1, 2, anak. 1, 2. Okay, I want to pray for you. Saya akan mendoakan Anda. You also. Your sister. Okay. Okay, put your hand on your head. Anda bisa menaruh tangan Anda di atas kepala.
Let's pray together, okay? Mari kita sama-sama berdoa. Father, we pray in the name of Jesus. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Isaiah 66 verse 9. Yesaya 66 ayat 9. God who created the womb will not shut it. Tuhan yang menciptakan rahim tidak akan menutupnya. He will make it give birth, deliver. Dia akan membuatnya, akan menjadikan keturunan. So in Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. all kinds of complication, Segala bentuk komplikasi, any medical problem, segala bentuk medical we problem, rebuke it in Jesus' kami name. tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Because Jesus said, be fruitful and multiply. Karena Tuhan Yesus berkata, Be fruitful and berbuahlah, berbuahlah berkembang. dan beranak cuculah. In Jesus' name, we release your power. Dalam nama Tuhan Yesus kami In melepaskan Jesus' name, kuasa we Tuhan. release the healing right now. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan kesembuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Within Yesus. 1 year, Lord, Dalam 1 tahun, that they will be expecting. dalam 1 tahun mereka akan We believe with all our heart. kami percaya dengan sepenuh segenap hati kami. In this year, in 1 year, it will happen. Dalam 1 tahun akan In terjadi. Jesus' name. Dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amin. Mari kita berikan. Please be seated. Anda boleh duduk kembali. Now, I want to pray especially for those people who have a business situation. Saya mau mendoakan spesifik bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah di dalam usaha atau bisnis Anda. Maybe you want to see breakthrough, maybe you have problem, whatever. You stand right where you Mungkin are. Show Anda me your hands. memiliki masalah, butuh terobosan, Anda bisa angkat tangan Anda. Ayo angkat tangan. Anda bisa mengangkat tangan. Jangan malu, nanti tidak dapat berkat. Oke, berdiri. Stand Anda where you yang are. mengangkat tangan Stand. bisa bangkit berdiri. Problem in, you need God to bless your work, your business. Anda membutuhkan Tuhan untuk memberkati usaha atau bisnis Anda. Anda bisa berdiri. Or you need wisdom. Atau Anda butuh hikmat. Or you, something that you need God to help in your business. Apapun yang Anda butuhkan Tuhan dalam bisnis Anda. Tidak ada mustahil bagi Yesus. Now, Jesus is the King of Indonesia. Do you believe? Yesus adalah Raja atas Indonesia, Anda percaya? That means business is His responsibility. Berarti bisnis itu adalah tanggung jawab dari Yesus sendiri. Jesus is not here only. Jesus is everywhere in Indonesia. He is the King. Tuhan Yesus bukan hanya ada di sini saja, tapi di semua tempat di Indonesia karena dia adalah Raja. He wants your talent. He wants your ability to do good business and be profitable. That is His will. Tuhan Yesus ingin talenta Anda, karunia Anda dan menggunakannya untuk memperlebar kerajaan surga melalui bisnis Anda. So we're going to pray for you. Jadi kita akan Put your mendoakan hand untuk on Anda. your chest. Taruh tangan Anda di dada. Father, we agree together. Bapak, kami sepakat bersama. Today, all our friends here, Lord, Pada hari ini semua teman-teman kita yang ada di they are sini, facing different challenges in their business. mereka menghadapi berbagai persoalan dalam bisnis mereka. Lord, you are the God of business. Engkaulah Tuhan atas bisnis kita. You gave wisdom to Joseph Kau memberikan hikmat kepada Yusuf to create so well the business that the whole world came to him. Kau menciptakan bisnis yang luar biasa sehingga seluruh dunia datang kepadanya. So we pray for the spirit of wisdom to come upon them. Oleh karena itu kami berdoa, kami minta roh daripada hikmat untuk turun ke dalam Pray situ. for faith to rise. Kami minta agar iman bangkit dalam diri mereka. Whatever situation they face right now, Apapun situasi yang mereka hadapi in saat the ini, name of Jesus, we break it. dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa. Satan, you have no power to touch them. Setan, kamu tidak punya kuasa untuk menyentuh mereka. They are child of God. Mereka adalah anak-anak Tuhan. They belong to Jesus. Mereka adalah kepemilikan God Tuhan. wants them to prosper. Tuhan menginginkan Anda untuk prosper. Father, we pray that in these 6 months, Bapak, kami berdoa dalam 6 bulan ini, they will experience a breakthrough mereka akan mengalami sebuah terobosan from the help of the Holy Spirit. dari bantuan daripada Roh Kudus. Release your power. Kami lepaskan kuasa. Release your miracle. Kami lepaskan mukjizat In Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. A big clap offering to Jesus. Please Mari be kita berikan seated. tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Now I want to pray for people who are facing, there are 7 people, actually more than 7, but 7 people are suffering from back pain, from here to here. Ada 7 orang saat ini yang sedang mengalami sakit pada punggungnya dari atas sampai ke bawah. I want to pray for you especially. Saya mau mendoakan bagi Anda secara spesifik. Angkat tangan. Angkat tangan yang sedang mengalami sakit punggungnya seperti Satu saja. Pasti ada lebih dari di belakang, 7. Pastor ada. Okay. Okay, stand right where you are. I'm Okay. going to pray for you. Anda bisa berdiri dimanapun Anda duduk saat ini. Yeah. Because Jesus want to heal you. Anda bisa berdiri. Tulang patah atau bengkok atau enggak ada, semua boleh diciptakan.
Tidak ada mustahil bagi Yesus. Jangan ragu-ragu. Yuk ragu-ragu mau berdiri, aduh. Itu bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, lebih dari, ada lagi 3, belum bangun. Oh sakit, justru tidak bangunnya. Terima, come on. Ada 3 lagi. Don't be shy. Jangan malu-malu. Ada lagi 3. 1, 2, lagi 1 mana? 1 lagi. Itu muncul. Kalau saya bilang 3 lagi, mungkin 3 akan muncul. Ada nggak? Jangan malu. Aduh, jangan malu lah. Kalau terlambat pun tidak apa-apa. Pokoknya sembuh, kan? Pokoknya sembuh. Oke. Now, I want somebody beside you, kiri atau kanan, to put hand here. Saya mau orang-orang yang ada di sebelah kiri kanannya. Papa itu seperti itu. Untuk menyentuh ya. Ini suaminya. Tolong Pak, boleh tolong Bapak baju putih. Ada, sudah ada. Oke. We pray ya. Let's pray. Mari kita doa. Father, we believe in healing. Bapak, kami percaya akan kesembuhan. From the neck to the hip. Dari leher sampai ke pinggul. Every complication in the back. Semua komplikasi yang ada di punggung. The heaven is open. Surga terbuka. The Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini saat We ini. believe with all our heart, Lord. Kita percaya dengan sepenuh segenap hati kita. This problem is already paid on the cross. Semua masalah ini sudah dibayar lunas di atas kayu Holy salib. Spirit is beside you now. Roh Kudus ada di samping Anda saat ini In juga. the name of Jesus. Dalam nama Be Tuhan Yesus, healed. sembuh. In the name of Jesus. Dalam nama Be Tuhan Yesus, healed. sembuh. In the name of Jesus. Dalam Be nama Tuhan healed. Yesus, sembuh. Okay, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. And just release right now. And check your back. Move your back a little bit. You'll find that change has happened. Ada perubahan. Setelah tarik Mungkin nafas. ada orang mungkin belum total, tapi sudah mulai. Sampai rumah mungkin sudah habis. Atau besok pagi bangun selesai. Oke, percaya? Silakan duduk. Last one. Yang terakhir. Whatever your problem. Apapun masalah Anda. Marriage problem, Pernikahan, job problem, masalah pada pekerjaan, or jodoh problem. atau masalah pada jodoh. Belum dapat pasangan. Itu kan penting. Very important. Marriage is a lifelong journey. Pernikahan adalah perjalanan seumur hidup. So you need to have the right one and you need to have the one to come to you. Jadi kita perlu pasangan yang tepat dan mereka perlu datang pada Anda. So we want to pray for that. Kita mau mendoakan untuk itu. Whatever problem, Apapun masalah, whatever problem you have, just put your hand on your head. apapun masalah yang Anda No hadapi need saat to ini, stand. Anda tinggal taruh tangan Anda di kepala, tidak perlu berdiri. Okay. Do you believe Jesus is here? Anda percaya Yesus ada di tempat ini? Do you believe Jesus loves us so much? Anda percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua? And we need to really believe. Kita butuh benar-benar I percaya. believe with all my heart. Saya percaya dengan segenap hati saya. So I'm going to pray for that healing now to take place. Jadi saya berdoa untuk kesembuhan itu terjadi. Father, each one of us need a miracle now. Bapak, setiap daripada kita membutuhkan mukjizat itu terjadi sekarang. Whatever the miracle they need, Apapun mukjizat yang mereka butuhkan, Satan has no power. setan tidak punya kuasa. All authority, all power is given to us. Semua otoritas dan kuasa telah diberikan kepada kita. So we want to exercise that miracle, that power today in Jesus' name. Jadi kita mau menjalankan otoritas itu pada saat ini juga. Whatever situation, Apapun situasimu, any miracle that you need, segala mukjizat yang Anda in the butuhkan saat name ini, of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, I release your power. saya melepaskan kuasa itu. The Holy Spirit is telling me Roh Kudus mengatakan pada saya, that you will feel something hot in your hand. Anda akan merasakan panas di tangan Anda. It is a sign that the power of God is flowing into you. Itulah sebuah tanda kalau kuasa daripada Roh Kudus sedang mengalir pada Anda saat Because ini. He's doing a miracle. Karena ia sedang melakukan sebuah mukjizat saat ini. The Lord says, I love you. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia mengasihimu. I have a plan and purpose in your life. Dan ia punya rencana dan tujuan atas hidup Anda. I will never give up loving you. Saya tidak akan pernah, Berhenti mengasihi Anda. Even when you make a mistake, meskipun Anda melakukan kesalahan, I will forgive you, I will empower you. aku akan mengampunimu dan aku akan menguatkanmu. So Father, we thank you Jadi Bapak, kami mengucap that syukur each one of us kalau setiap are daripada kita experiencing a miracle akan sedang mengalami mukjizat saat ini. in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amen. Amin. Shall we stand and give a big clap offering to Jesus? Mari kita sama-sama berdiri, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. God is good. Tuhan itu baik. Amen. Amin. I want you to say something after me. Mari sama ikuti kata-kata saya. He that is in me Dia yang ada di dalam diri saya is greater than the devil outside. lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Number 2, Yang kedua, I am the temple of God. aku adalah bait Allah. God lives in me. Tuhan hidup di dalam saya. The last one, Yang terakhir, I am bought with the blood of Jesus. saya dilahirkan oleh darah Tuhan Yesus. I do not belong to myself. Saya tidak miliki diri saya sendiri. I belong to Jesus. Saya adalah milik Yesus. So I am more than conquerors. Jadi saya lebih daripada pemenang. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.